Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Baik kan? Untuk memulai renungan pada Minggu hari ini, mari kita pujikan Malam Kudus. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, di langit bertaburan bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam kudus, malam Salam anak-anak, remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Anak-anak pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, karena kasih dan berkat-Mu, Engkau telah menyatukan kami, mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Berkati kami semua anak-anak-Mu, pemuda, remaja, GKJ Pengging seutuhnya ini Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga anak-anak kami mampu tidak hanya dengar firman-Mu, tapi akan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jauhkan dari setan yang akan mengganggu kami, di dalam kami bersama menerima firman-Mu di saat ini. Jalannya renungan saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti, kuserahkan keselamatannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anakku pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 4, kita bacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara, anak-anakku, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi judul renungan saat pagi hari ini demikian. Aku anak Allah. Aku anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah karena kita mengimani, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diakui, kita diangkat menjadi anak Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Karena anaknya yang telah dipaku di kayu salib, yang mana menjadikan kita ini bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak-anak Allah. Anak-anakku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan. Tiap-tiap orang tua atau para orang tua mempunyai harta warisan di dunia ini. Ada yang memiliki tanah yang luas, ada yang memiliki rumah, harta benda lainnya. Tentunya kekayaan, kepunyaan harta yang dimiliki orang tua akan diberikan kepada siapa? Apakah diberikan kepada orang di jalan? Atau diberikan kepada pembantunya? Ataupun diberikan kepada anaknya? Tentu harta warisan itu akan diberikan kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, apakah yang harus anak-anak lakukan? Apakah yang harus anak-anak lakukan? Karena kita menjadi hak waris kerajaan surga. Kita tidak keliru, kita tidak salah pilih. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena ketika Allah menciptakan manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah mati. Upah dosa adalah maut. Tentunya maut itu akan terjerumus kita manusia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena kasih Allah kepada anak-anak yang telah diciptakannya, Allah mengadakan perjanjian yang terkenal dengan perjanjian atau janji induk yang telah dituliskan Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, yaitu janji tentang keselamatan. Jika Allah tidak mengasihi kita, pasti kita tidak akan bisa menjadi hak waris, mewarisi, bisa memasuki di dalam kerajaan surga. Tentunya kita juga tidak akan salah pilih anak-anakku. Ketika Yesus telah menebus dosa kita karena telah rela menyerahkan nyawanya. Kita mencari, kita akan melihat, merasakan kerajaan surga. Karena anugerah Allah terbesar untuk kita adalah kerajaan surga atau hidup kekal. Pastinya kita akan hidup mewarisi kerajaan surga. Jadi kita tidak usah cari-cari, tunjukkanlah jalan di mana masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, kita sebagai anak Tuhan tidak usah bertanya. Mungkin kalau kita bertanya, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan untuk masuk surga. Ya, kalau yang ditanya itu orang baik, orang benar. Kalau orang yang tidak mengerti di mana tempat kerajaan surga, pasti kita nanti akan tersesat. Jadi kita beruntung sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bisa mewarisi dan tepat, tidak salah, tidak keliru. Karena Tuhan sendiri yang telah membawa kita. Seperti dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang dituliskan demikian.
Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita tidak usah tanya-tanya, tidak usah menyuruh, tidak usah mencari tunjukkanlah jalan masuk ke dalam surga. Tapi oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Anak-anakku, pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, harus bersedia. Apa yang harus kita sediakan? Karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita tentunya harus bersedia hidup yang baik dan hidup yang benar. Bagaimana cara kita untuk hidup yang benar atau untuk hidup yang baik? Senantiasa kita harus beribadah. Kita harus berdoa. Kita harus memuji Allah. Supaya hubungan kita antara Allah dan antara Allah Bapa dan anaknya, atau sebaliknya hubungan anaknya kepada Bapa supaya intim, supaya erat, kita harus rajin beribadah, rajin berdoa. Karena doa, ibadah merupakan hubungan yang erat, merupakan hubungan komunikasi dengan Allah Bapa di surga melalui ibadah yang benar, melalui doa dan melalui puji-pujian. Jadi kita menjadi anak-anak Allah, anak-anakku pemuda dan remaja, marilah kita tingkatkan ibadah kita pada Tuhan. Kapan kita harus berdoa? Berapa jumlahnya satu hari kita harus berdoa? Berdoa kita adalah setiap saat. Setiap saat kita berkomunikasi dengan Allah. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mampu merasakan damai sejahtera dan membagikan damai sejahtera itu pada sesama dimanapun kita berada. Apa contohnya? Setelah kita merasakan kita menjadi anak Allah, tentunya kita merasakan kedamaian. Kita rasakan kedamaian karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Maka setelah kita menerima damai sejahtera, kita pun harus membagikan damai sejahtera itu kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, kita harus bisa membawa damai sejahtera kepada teman-teman kita. Contohnya, jika anak-anakku pemuda dan remaja, kebetulan orang tuanya berada, dikatakan sugih. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Allah. Tentunya kita akan membawa kedamaian dimanapun janji kita berada. Kita bergaul pada teman-teman kita yang banyak. Contohnya misalnya di sekolahan kita sebagai anak orang kaya berduit. Kita tahu anak saudara kita, teman kita, oh itu tidak bisa jajan. Kita yang punya, justru teman kita yang menderita, yang berkekurangan harus kita perhatikan. Atau malah jangan sebaliknya, oh sakarepe, ono jajan ben rajan, ben raben, duit tu akeh. Tidak demikian kita menjadi anak Allah. Kita ingat saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi. Kalau kita tahu teman kita yang menderita, teman kita yang kekurangan, sudah menjadi anak menderita, berkekurangan saja sudah susah, apalagi kita beda-bedakan. Jadi anak-anak Tuhan dimanapun berada harus menciptakan damai sejahtera. Menjadi anak orang kaya tidak boleh sombong. Karena teladan Yesus Kristus memberi contoh. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, sepenuh jiwa. Dan juga mengasihi sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama.
Inilah ajaran yang benar, ajaran yang baik dari Tuhan. Tentu Tuhan mengajarkan supaya anak-anaknya di dunia yang diciptakannya, semua manusia di dunia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan contoh supaya mengasihi semua manusia tanpa membedakan kaya miskin, suku ras agama. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengasihi sesama manusia, semua manusia tidak terkecuali, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Justru musuh pun harus kita doakan, musuh pun harus kita ampuni. Itulah ajaran yang benar dari Tuhan. Mungkin anak-anak tahu di saat-saat ini ada ajaran-ajaran yang salah, bahkan membawa orang itu supaya tidak rukun, supaya tidak menghormati, supaya tidak toleransi. Itu bukan ajaran yang benar dari Allah, ajaran yang benar dari Tuhan. Oleh karena kita itu sudah dilengkapi dengan akal budi, diciptakan Tuhan. Kalau ada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus pikir secara matang. Iblislah yang tertawa kalau kita manusia tidak rukun. Iblislah yang tertawa kalau kita tidak saling menghormati. Oleh karena itu, waspadalah. Engkau anakku remaja pemuda GKJ Penging ini. Engkau sebagai generasi penerus gereja. Oleh karena anak-anakku sudah diangkat menjadi anak Allah. Lakukanlah dimanapun berada, baik sikap, tingkah laku, tutur kata, supaya membawa damai sejahtera kepada siapapun, tidak pandang bulu, kaya miskin, sehat sakit, suku ras agama. Semua adalah ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan harus kita hormati, harus kita tolong menolong dan tidak membedakan. Setelah anak-anakku kita semua tadi sudah mengetahui, sudah diangkat menjadi anak Allah. Jadi kita harus bisa membawa damai sejahtera, sekali lagi memiliki kehidupan ibadah yang baik. Ibadah adalah sarana untuk menjalin keintiman manusia dengan Allah, untuk menjalin kehidupan kita dengan sesama teman kita. Akhirnya apa yang kita lakukan setelah kita mendengar firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu baik, akhirnya kita bisa diangkat, kita bisa dikatakan anak-anak Allah yang baik. Amin. Marilah kita tutup renungan saat pagi hari ini. Kita akan kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami boleh menyebut Engkau Bapa ya Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Setelah kami Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, tentunya kami mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami boleh mewarisi kerajaan surga dan boleh Engkau panggil anak-anak-Mu ya Tuhan. Sertai berkati anak-anak-Mu pemuda remaja di GKJ Pengging seutuhnya ini. Jadikanlah anak-anak-Mu ini sebagai generasi penerus gereja ya Tuhan. Apapun yang ia perbuat setelah ia mendengar firman-Mu, setelah anak-anak kami tahu telah Engkau angkat menjadi anak Allah, kiranya anak-anak kami bisa mencerminkan, bisa menjadi contoh, bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dimanapun anak-anak kami berada, dimanapun anak-anak kami bergaul ya Tuhan, bisa membawa damai sejahtera yang telah Tuhan ajarkan. Ajaran yang benar dari Allah adalah ajaran damai sejahtera, saling mengasihi, saling menolong, dan saling membantu. Tuhan Yesus, karena waktu di dalam kami beribadah telah usai,
kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Damai sejahtera Engkau tempatkan dalam rumah kami masing-masing. Kasih dan kuasa-Mu Engkau berikan kami supaya kami setia untuk selalu beribadah, untuk selalu berdoa, untuk selalu memuji Tuhan, karena Tuhan Allah itu baik. Bapa yang di surga, kami boleh menyebut Aba ya Bapa, Allahku, Bapakku, orang tuaku yang senantiasa menyelamatkan aku di dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Amin.